Shalom, selamat pagi Pak Eri, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya padamu, haleluya, amin. Halo semua, gimana nih kabarnya? Kak kelas 12 yang sudah atau lagi nunggu SBMPTN gelombang kedua, tetap semangat ya, karena sungguhnya sebijak-bijaknya kita merencanakan suatu rencana yang paling baik. Oke, sebelum kita berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Jadi teman-teman, renungan kali ini diambil dari 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21 yang berbunyi, daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zera, dan anak orang ini ialah Yatrai. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan memperhatikan secara khusus orang-orang yang bertugas untuk mengurus barang-barang yang maha kudus dalam bait suci. Mereka adalah suku Lewi, khususnya keturunan Gerson. Tugas mereka nggaklah mudah, karena membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang besar. Teman-teman tahu nggak ruang maha kudus? Nah, ruang maha kudus itu ialah ruang yang teramat sakral dalam bait suci. Jadi, barang-barang yang ada di dalamnya harus diletakkan sesuai tata cara dan pengaturan yang sudah baku. Nggak boleh nih sampai salah letak atau bahkan tertukar posisinya. Nah, oleh sebab itulah, keturunan Gerson ini harus bekerja dengan cermat dan teliti karena segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa ketika kita dipercayakan sebuah tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di tengah masyarakat, kita harus melakukannya dengan cermat dan teliti, meskipun mungkin kesannya tugas itu kayak ringan atau biasa-biasa aja gitu, tapi kalau dilakukan dengan cermat dan teliti, maka bisa menjadi pekerjaan yang luar biasa. Kita harus mulai bertanggung jawab dari perkara-perkara yang kecil, sehingga ketika kita diberikan perkara-perkara yang besar, kita sudah terbiasa melakukan tanggung jawab tersebut. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang 30 yang berbunyi, sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Amin. Jadi sebenarnya apa sih tanggung jawab kita di dalam hidup ini? Pertanyaan ini bisa mengingatkan kita akan keberadaan diri kita saat ini. Persoalannya adalah banyak orang yang gak serius melakukan tanggung jawabnya. Bahkan ada juga yang ingin lepas dari tanggung jawabnya sehingga mengganggu proses kehidupan. Teman-teman, demikian halnya dalam rumah Tuhan. Telah ditunjuk beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap proses peribadahan yang berlangsung. Dikatakan sebagian dari suku Lewi bertugas menangani perkakas-perkakas untuk ibadah. Mereka akan menghitung jumlah perkakas yang dikeluarkan. Sebagian dari mereka bertanggung jawab atas tepung, anggur, minyak zaitun, kemenyan, dan rempah-rempah. Namun yang bertanggung jawab mencampur rempah-rempah tersebut adalah para imam. Ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap orang dalam rumah Tuhan. Masing-masing itu diberi tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan baik sehingga proses peribadahan dari awal sampai dengan selesai dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil dari semua ini, itu setiap orang kan diberi tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik sehingga kehadirannya mendatangkan berkat bagi orang lain, termasuk diri kita saat ini. Diminta untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai garam dunia ketika berada dalam keluarga, sekolah, gereja, maupun masyarakat. Biarlah kehadiran kita dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai, dan semuanya pastinya untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jalankan tanggung jawab yang diberikan, dan selalu ingat, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan baik,
seperti untuk Tuhan. Dengan melakukan semua itu, orang lain akan merasa terberkati dan tentu saja kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi teman-teman, segitu dulu renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai garam dunia untuk menjadi berkat bagi orang tua, teman-teman di sekolah, di gereja, atau dimanapun diri kami berada sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak kelas kami yang sudah atau akan mengikuti SBMPTN karena kami tahu rencana Allah yang terbaik bagi setiap dari kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.